Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Rahman dengan NIM 1123063 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal atau kuliah Big Data, pengaplikasian Big Data. Jurnal pertama itu ada yang berjudul Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Jurnal ini ditulis oleh Oli Solihin dengan nama jurnal Common. Volume dan halaman dari jurnal ini volumenya 5, nomor 1 halaman 56 sampai 66. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2021. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi Big Data pada media sosial dalam menjalankan strategi komunikasi krisis pemerintah. Fokus utamanya adalah menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mendefinisikan krisis, memanfaatkan informasi Big Data untuk percepatan program, dan melakukan tahapan manajemen media sosial untuk identifikasi masalah publik. Teori dan kajian pustaka. Kajian pustaka membahas konsep Big Data yang mengacu pada 3V, yaitu volume, variety, dan velocity, serta peran media sosial dan komunikasi krisis. Penulis merujuk pada Situational Crisis Communication Theory atau COMS dan model tahapan media sosial dari Austin, keterlibatan interaksi, keintiman, dan pengaruh. Teori yang digunakan cukup relevan untuk menghubungkan teknologi data dengan ilmu komunikasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur atau kepustakaan. Pendekatan ini bersifat konseptual tradisional, di mana peneliti mengkaji literatur dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan pengambilan data lapangan secara langsung. Subjek penelitiannya itu berupa manusia atau organisasi spesifik, melainkan literatur dan fenomena komunikasi krisis pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai konteks studi kasus. Metode penelitiannya yaitu pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur dari jurnal, buku, dan sumber internet terpercaya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data sekunder secara teratur untuk kemudian diberikan penjelasan dan pemahaman konsep. Sumber datanya dari jurnal ini yaitu sumber data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, artikel berita, laporan lembaga seperti Human Rights Watch, dan referensi buku terkait komunikasi krisis dan Big Data. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pemerintah perlu memanfaatkan Big Data untuk menghimpun feedback masyarakat guna menyusun kebijakan strategis dalam komunikasi krisis. Pemerintah disarankan menggunakan tahapan media sosial, keterlibatan, interaksi, keintiman, dan pengaruh untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat inkonsistensi informasi selama pandemi. Big Data membantu pemerintah memantau isu secara real-time dibandingkan menunggu statistik resmi. Kelebihan jurnal ini terletak pada relevansi topik dengan situasi aktual pandemi COVID-19 dan memberikan kerangka kerja teoritis yang jelas mengenai bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat manajemen krisis. Penjelasan mengenai tahapan media sosial atau Austin
sangat bermanfaat sebagai panduan praktis bagi humas pemerintah. Kekurangan dari jurnal ini adalah ketiadaan data empiris atau studi kasus teknis yang mendalam. Karena berbasis studi literatur, jurnal ini lebih bersifat normatif dan teoritis. Belum menunjukkan contoh teknis pengolahan data real, misalnya hasil crawling data Twitter yang membuktikan efektivitas strategi tersebut secara kuantitatif.
Oke, sekarang kita masuk ke jurnal kedua yang berjudul Big Data A Review. Penulis dari jurnal ini adalah Seref Sagiroglu dan Dwi Sinan. Media jurnalnya yaitu International Conference on Collaboration Technologies and System atau CTS, Proceeding Konferensi IEEE. Volume dan halaman itu halaman 42 sampai 47. Tahun publikasi dari jurnal ini adalah tahun 2013. Tujuan penelitian dari jurnal ini memberikan gambaran komprehensif atau overview mengenai konten, cakupan, sampel, metode, keuntungan, dan tantangan big data. Penelitian juga bertujuan mendiskusikan isu privasi yang muncul akibat pengumpulan data skala besar. Teori dan kajian pustaka sangat mendasar dan kuat, menjelaskan karakteristik big data atau volume, variety, velocity, verification, and value. Penulis juga membandingkan arsitektur pemrosesan data utama seperti MapReduce, Hadoop atau DDFS, Hive, Peak, dan HPCC, High Performance Computing Cluster. Metodologi yang digunakan yaitu tinjauan literatur atau review paper yang bersifat deskriptif teknis. Penulis mengumpulkan berbagai definisi, statistik, dan arsitektur teknis untuk membandingkan teknologi yang ada. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah teknologi big data itu sendiri, termasuk arsitektur perangkat lunak Hadoop versus HPCC, dan implementasinya di berbagai sektor seperti kesehatan, publik, dan retail. Metode penelitian dari jurnal ini berupa komparasi teknis dan sintesis literatur. Penulis membandingkan performa dan arsitektur antara platform Hadoop dan HPCC system, serta merangkum hasil survei yang dari TDWI dan Intel IT Center mengenai tantangan adopsi big data. Sumber data dari jurnal ini berasal dari spesifikasi teknis perangkat lunak atau open source project, laporan industri atau IBM, McKinsey, dan Intel, dan juga ada dari statistik penggunaan internet global. Hasil penelitian dari jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun big data menawarkan wawasan bisnis yang mendalam dan efisiensi di sektor publik atau kesehatan, tantangan keamanan dan privasi masih menjadi hambatan utama. Secara teknis, dibandingkan menunjukkan HPCC memiliki keunggulan performa dibanding Hadoop pada konfigurasi hardware tertentu 400 not. Penulis menekankan perlunya model keamanan berbasis intelijen atau intelligence driven security. Kelebihan dari jurnal ini adalah paper ini sangat baik sebagai referensi dasar karena membahas big data secara holistik dari definisi hingga arsitektur teknis. Adanya perbandingan head-to-head antara Hadoop dan HPCC memberikan wawasan teknis yang berharga bagi pembaca yang ingin memilih platform. Kekurangan dari jurnal ini karena jurnal ini dipublikasikan tahun 2013, beberapa statistik dan tren teknologi mungkin sudah kurang update dengan pengembangan big data terkini, seperti munculnya Spark yang tidak dibahas mendalam. Pembahasan keamanan juga masih bersifat tinjauan umum tanpa solusi teknis yang spesifik.
Sekarang kita masuk ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini berjudul Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintah Indonesia. Penulis dari jurnal ini adalah Emiana Ruth Rita Sirait. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Penelitian Pos dan Informatika atau JPPI. Volume dan halaman jurnal ini bervolume 6, nomor 2 halaman 113 sampai 136. Tahun publikasi dari jurnal ini adalah tahun 2016. Tujuan penelitian dari jurnal ini untuk meneliti sejauh mana teknologi Big Data sudah dimanfaatkan di lembaga pemerintahan Indonesia dan mengidentifikasi tantangan apa saja yang muncul dalam penerapannya. Teori dan kajian pustaka dari jurnal ini menggunakan konsep kajian pustakanya menggunakan konsep 3V, Big Data serta model pematangan TDWI, Big Data Maturity Model. Model TDWI ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur level adopsi teknologi dari nascent hingga visionary berdasarkan dimensi organisasi, infrastruktur, manajemen data, analitik, dan tata kelola. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai status implementasi dan kendala real di lapangan. Subjek penelitian dari jurnal ini terdiri dari pengelola teknologi informasi di 4 instansi pemerintah, lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan, atau LKPP, Pemerintah Kota Bandung, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Metode penelitian dari jurnal ini dilakukan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dengan penanggung jawab IT di 4 instansi tersebut. Data kualitatif yang diperoleh kemudian dipetakan ke dalam indikator TDWI, Big Data Maturity Model, untuk menentukan level kematangan masing-masing instansi. Sumber data dari jurnal ini berasal dari hasil wawancara dengan narasumber di 4 lembaga pemerintah. Sumber data sekunder berasal dari literatur terkait dan laporan studi kasus penerapan Big Data.
Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa LKPP, Ditjen Pajak, dan BIG berada pada tahap pre-adoption, mulai investasi infrastruktur, tapi budaya analitik belum matang. Hanya Pemkot Bandung yang dikategorikan pada tahap corporate adoption karena sudah melibatkan end user masyarakat lewat comment center. Tantangan utama yang ditemukan adalah ketersediaan dan integrasi data, kompetensi SDM atau data scientist, dan infrastruktur. Kelebihan dari jurnal ini memiliki nilai praktis yang tinggi karena menyajikan studi kasus nyata implementasi big data di Indonesia. Bukan sekedar teori, penggunaan model maturity atau TDWI menjadikan analisis kualitatifnya lebih terstruktur dan terukur. Visualisasi hasil pemetaan indikator juga sangat jelas. Kekurangan dari jurnal ini, jumlah sampel lembaga yang diteliti hanya 4, sehingga mungkin belum merepresentasikan kondisi pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, karena menggunakan data kualitatif atau wawancara, penilaian level kematangan bersifat interpretatif dan tidak seakurat interview kuantitatif dengan skor.
Oke, mungkin itu saja eh, hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.